Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yeshua HaMashiach. Hari ini, kita akan merenungkan sebuah kebenaran yang sangat penting. Elohim sejati adalah sumber kejelasan, bukan kebingungan. Banyak orang mencari Tuhan, banyak orang membaca Alkitab, tetapi tetap hidup dalam kebingungan. Mengapa? Karena mereka tidak memahami siapa sebenarnya Elohim itu. Sebagian diajarkan bahwa Elohim itu 3 pribadi, tetapi satu Elohim. Sebagian lagi diajarkan bahwa Bapa berbeda dengan Anak. Lalu Roh Kudus adalah pribadi lain lagi. Akibatnya, orang lebih banyak bingung daripada jelas. Namun, firman Elohim sejati tidak membawa kebingungan. Firman Elohim sejati membawa kejelasan. Sebab Elohim sejati bukanlah Elohim yang membingungkan umatnya, melainkan Yahweh yang nyata dalam Yeshua HaMashiach. Hari ini, kita akan melihat bagaimana kebenaran ini terungkap melalui firman dan bagaimana kita bisa hidup dalam terang tanpa kebingungan lagi. Elohim sejati bukan sumber kekacauan. 1 Korintus 14 ayat 33 berkata, "Sebab Elohim bukanlah Elohim kekacauan, melainkan Elohim damai sejahtera." Perhatikan baik-baik. Firman mengatakan bahwa Elohim sejati bukanlah Elohim kekacauan. Ia tidak pernah menaruh kebingungan dalam hati umatnya. Jika ada kebingungan, jika ada pertentangan, jika ada ajaran yang sulit dimengerti hingga membuat orang berkata, "Ini misteri yang tak terjelaskan," maka kita perlu curiga. Jangan-jangan itu bukan berasal dari Elohim sejati. Yahweh adalah terang. Terang tidak pernah membuat orang tersandung. Terang selalu membuat jalan jelas. Sama seperti matahari yang terbit membuat orang bisa melihat jalan, demikian juga Elohim sejati membuat kita mengerti jalan kebenaran. Kebingungan muncul dari ajaran manusia. Mengapa banyak orang bingung tentang siapa Tuhan? Karena mereka mengikuti tradisi manusia, bukan firman Elohim secara murni. Contoh nyata adalah doktrin yang dibuat manusia. Doktrin ini mengatakan bahwa ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi tetapi satu Elohim. Tetapi ketika ditanya bagaimana 3 bisa satu, mereka menjawab, itu misteri. Inilah yang menimbulkan kebingungan. Elohim tidak pernah meminta kita percaya kepada misteri yang tidak bisa dijelaskan. Elohim meminta kita percaya kepada terang yang jelas dan nyata. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Perhatikan, Yesus berkata bahwa ia adalah terang. Terang itu jelas, tidak samar-samar, tidak membingungkan. Tetapi ketika orang meninggalkan terang dan mengikuti tradisi manusia, maka muncullah kabut kebingungan. Yohanes 14 ayat 6, "Jalan kepada Bapa adalah jalan kepada Yesus sendiri." Sekarang mari kita masuk pada inti persoalan. Yohanes 14 ayat 6, firman berkata, Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Sekilas orang yang diajarkan doktrin Tritunggal akan langsung menafsirkan, lihat ada Yeshua, ada Bapa, berarti 2 pribadi. Tetapi apakah benar demikian? Mari kita lihat kelanjutannya. Yohanes 14 ayat 7, "Jika kamu telah mengenal aku, maka kamu akan mengenal Bapa-Ku juga. Dan mulai dari sekarang kamu telah mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Apakah murid-murid pernah melihat sosok lain selain Yeshua? Tidak. Mereka hanya melihat Yeshua. Maka jelas, yang dimaksud Bapa bukanlah pribadi lain di luar dirinya. Bapa adalah identitas Yahweh sendiri yang sedang mereka lihat dalam Yeshua. Filipus yang bingung lalu berkata dalam ayat 8, "Tuhan, perlihatkanlah Bapa itu kepada kami, maka cukuplah bagi kami." Apa jawaban Yeshua? Sangat tajam.
ayat 9, "Telah sekian lama aku bersama kamu, dan engkau tidak mengenal aku, Filipus. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana kau berkata, perlihatkanlah Bapa itu kepada kami?" Ini jawaban yang menghancurkan kebingungan. Yosua berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Tidak ada dua sosok, tidak ada pribadi yang terpisah, tidak ada kebingungan. Jadi, ketika Yosua berkata dalam ayat 6, akulah jalan satu-satunya kepada Bapa, itu artinya akulah jalan kepadaku sendiri sebagai Yahweh yang nyata dalam daging. Dengan kata lain, jalan itu, kebenaran itu, hidup itu semuanya ada dalam satu pribadi, yaitu Yesua. Inilah kejelasan yang Elohim berikan. Elohim sejati tidak pernah membuat kabur identitasnya. Ia menyatakan dirinya dengan jelas, Yahweh adalah Yesua. Matius 28 ayat 19. Ayatnya berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus." Pertama, perhatikan bahwa kata yang dipakai adalah dalam nama, bukan dalam nama-nama. Artinya, yang dimaksud hanya satu nama, bukan tiga. Kalau benar ada tiga pribadi, mestinya tertulis dalam nama-nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi yang tak tulis adalah tunggal, satu nama. Kitab Kisah Para Rasul memberi jawabannya. Setiap kali para rasul membaptis orang, mereka tidak pernah menyebut dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus secara literal. Mereka selalu membaptis dalam nama Yesua. Kisah 2 ayat 38, "Bertobatlah kamu dan hendaklah masing-masing dari kamu dibaptis dalam nama Yeshua HaMasyiach untuk pengampunan dosamu." Kisah 8 ayat 16, "Karena Roh Kudus belum turun atas seorang pun dari mereka, melainkan mereka telah dibaptis dalam nama Yeshua." Kisah 19 ayat 5, "Dan setelah mereka mendengar itu, mereka dibaptis dalam nama Yeshua HaMasyiach." Jadi jelas, nama yang dimaksud Yeshua dalam Matius 28 ayat 19 adalah namanya sendiri. Mengapa disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Karena itu adalah gelar-gelar peran Yeshua sebagai Yahweh yang bekerja di dalam dunia. Bapa, Yeshua sebagai Yahweh yang kekal sumber hidup. Putra, Yeshua dalam daging yang lahir, hidup, mati, dan bangkit. Roh Kudus, Yeshua yang bangkit, hadir kembali dalam roh untuk tinggal di dalam orang percaya. Jadi, bukan tiga pribadi, melainkan satu pribadi Elohim yang menyatakan diri dalam tiga cara. Dan satu-satunya nama dari ketiga peran itu adalah Yeshua. Itulah sebabnya, ketika seseorang dibaptis dalam nama Yeshua, sesungguhnya ia dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus sekaligus, karena seluruh kepenuhan keilahian ada di dalam Yeshua. Kolose 2 ayat 9 berkata, "Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan keilahian." Inilah kejelasan yang dari Elohim sejati, tidak ada tiga pribadi, tidak ada kebingungan. Ada satu nama yang menyatakan semua peran Yahweh bagi manusia, dan nama itu adalah Yeshua. Maka ketika kita membaca Matius 28 ayat 19, jangan kita bayangkan tiga pribadi. Kita harus melihat maksudnya. "Pergilah, baptislah semua bangsa dalam namaku, sebab akulah Bapa, akulah Putra, dan akulah Roh Kudus." Inilah kebenaran yang para rasul pahami. Inilah yang mereka praktekkan, dan inilah terang yang harus kita pegang sampai hari ini. Ada juga penelitian sejarah yang menunjukkan bahwa frasa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kemungkinan besar adalah penambahan kemudian dalam teks Matius. Beberapa kutipan Bapak Gereja mula-mula seperti Eusebius dari Kaisaria, abad ketiga,
menuliskan Matius 28 ayat 19 hanya sebagai pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dalam namaku. Artinya, sejak awal mengang baptisan dilakukan dalam nama Yeshua. Tetapi kemudian ajaran gereja Romawi menambahkan formula Trinitarian. Jadi, ketika Yeshua berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang ia maksud adalah, baptislah mereka dalam namaku, sebab akulah Bapa, akulah Putra, dan akulah Roh Kudus. Itulah sebabnya para rasul hanya membaptis dalam nama Yeshua, karena mereka mengerti maksud perkataan guru mereka. Yeshua diutus Bapa, apakah itu dua pribadi? Ada yang berkata, kalau Yeshua diutus Bapa berarti ada dua pribadi. Tapi mari kita lihat lebih dalam. Sejak perjanjian awal, Yahweh sering digambarkan mengutus dirinya sendiri untuk menyatakan diri kepada manusia. Keluaran 3 ayat 2-6, Musa melihat malaikat Yahweh, tetapi suara itu berkata, akulah Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu bukan pribadi lain, tetapi Yahweh sendiri. Maleakhi 3 ayat 1, Yahweh berkata, ia akan mengutus utusan, lalu ia sendiri datang sebagai malaikat perjanjian. Yesaya 48 ayat 16, nubuat tentang Yahweh yang datang dengan rohnya. Jadi, pola perjanjian awal adalah Yahweh mengutus dirinya sendiri untuk berjumpa manusia. Perhatikan lebih dalam di Keluaran 3 ayat 12-14. Ketika Musa takut menerima panggilan, Elohim berkata, akulah yang mengutus aku kepada kamu. Ini pernyataan luar biasa. Yahweh berbicara seakan-akan ia adalah pengutus sekaligus yang diutus. Bukan pribadi lain, melainkan satu Yahweh menyatakan dirinya. Lalu di Kejadian 64 ayat 4, Yahweh berfirman kepada Yakub, aku sendiri akan pergi ke Mesir menyertai engkau, dan aku sendiri juga akan membawa engkau kembali. Yahweh tidak berkata, ia akan mengutus pribadi lain. Ia sendiri yang pergi, ia sendiri yang kembali. Maka ketika Yeshua berkata, aku diutus Bapa, artinya sama seperti di perjanjian awal. Yahweh yang mengutus dirinya sendiri. Yahweh yang kekal, hadir dalam daging, namanya Yeshua, misinya menyelamatkan.